Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kali ini akan mempresentasikan tentang pengembangan perangkat pembelajaran matematika berbasis etnomatematika. Saya, Rizky Ramadhania, selaku moderator akan memandu berjalannya diskusi pada kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan presentasi saya. Yang pertama adalah Dea Hairunisa dan yang kedua adalah Asrofiansa. Untuk materi yang akan disampaikan pada kali ini ada 4 materi. Yang pertama adalah etnomatematika menyediakan objek belajar matematika. Yang kedua, peran etnomatematika dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga, mengidentifikasi etnomatematika dari konteks budaya. Dan yang keempat adalah pengembangan pembelajaran matematika berbasis etnomatematika. Untuk materi yang pertama, etnomatematika menyediakan objek belajar matematika yang akan dijelaskan oleh Dea Hairunisa. Kepada Dea Hairunisa dipersilahkan. 1. Etnomatematika menyediakan objek belajar matematika. Secara material, maka objek matematika dapat berupa benda-benda konkret, gambar atau model kubus, warna-warni, lambang bilangan besar atau kecil, kolam berbentuk persegi, atap rumah berbentuk limas, piramida di Mesir, kuda atap rumah berbentuk segitiga siku, roda berbentuk lingkaran, dan seterusnya. Maka secara material, objek matematika itu berada di lingkungan atau sekitar kita. Sedangkan secara formal, objek matematika berupa benda-benda pikir. Benda-benda pikir diperoleh dari benda konkret dengan melakukan abstraksi dan idealisasi. 2. Peran etnomatematika dalam pembelajaran matematika. Menurut Epworth dan Stryker tahun 1995, matematika adalah sekolah sebagai suatu kegiatan penelusuran pola dan hubungan, intuisiasi dan investigasi, komunikasi dan pemecahan masalah. 1. Matematika sebagai kegiatan penelusuran pola dan hubungan. 2. Matematika sebagai kreativitas yang memerlukan imajinasi. 3. Matematika sebagai kegiatan pemecahan masalah atau problem solving. 4. Matematika sebagai alat berkomunikasi. Menurut Edward dan Stryker, memberikan pandangannya bahwa agar potensi siswa dapat dikembangkan secara optimal, maka asumsi dan implikasi berikut dapat dijadikan sebagai referensi. 1. Murid akan belajar jika mendapat motivasi. 2. Cara belajar siswa bersifat unik. 3. Siswa belajar matematika melalui kerjasama. 4. Murid memerlukan konteks dan situasi yang berbeda-beda dalam belajarnya. Untuk materi yang ketiga, mengidentifikasi etnomatematika dari konteks budaya. Di sini kami mengidentifikasi etnomatematika dari konteks budaya melalui Keraton Kadriyah. Yang pertama adalah gambar yang mengandung unsur matematika dan aspek matematika sekolah yang dapat dipelajari. Untuk gambar yang pertama adalah gambar Keraton Kadriyah, yang mana aspek matematika sekolah yang dapat kita pelajari adalah bangun datar berupa segitiga, persegi, dan persegi panjang. Untuk bangun ruang berupa kubus dan kerucut. Untuk gambar yang kedua adalah jalanan menuju istana Keraton Kadriyah. Aspek matematika sekolah yang dapat kita pelajari adalah mencari luas permukaan batu menggunakan konsep luas persegi panjang. Untuk gambar yang ketiga adalah tangga istana Keraton Kadriyah. Aspek matematika sekolah yang dapat kita pelajari adalah menganalisis pola barisan dari susunan tangga pada lantai terbawah sampai lantai teratas. Dan yang terakhir adalah gambar meriam di depan Keraton Kadriyah. Aspek matematika sekolah yang dapat kita pelajari adalah teorema fundamental kalkulus untuk menemukan hubungan antara integral dalam integral tentu dan dalam integral tak tentu. Masuk kepada materi yang terakhir adalah pengembangan pembelajaran matematika berbasis etnomatematika yang akan disampaikan oleh Asrofiansa. Kepada Asrofiansa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Keempat, pengembangan pembelajaran matematika berbasis etnomatematika. Untuk dapat mengembangkan pembelajaran matematika dapat dilakukan persiapan meliputi persiapan umum dan persiapan khusus. Baik persiapan umum maupun persiapan khusus pada umumnya dikehendaki agar praktek pembelajaran mampu menggeser paradigma lama, yaitu pembelajaran yang berorientasi kepada guru menuju pembelajaran yang berorientasi kepada siswa. Oleh karena itu, kemampuan guru dalam melayani kebutuhan siswa dalam belajar matematika menjadi sangat penting
guru akan sangat dibantu dengan skema interaksi dan variasi media. A. Pengembangan model. B. Pengembangan metode pembelajaran. C. Pengembangan perangkat pembelajaran. Pengembangan model dalam uraian yang sudah diberikan dapat ditarik pelajaran bahwa untuk dapat mengembangkan suatu pembelajaran matematika, seorang guru dituntut agar memahami dasar-dasar atau filosofi pendidikan serta teori-teori yang menyertainya. Pengembangan metode pembelajaran. Kurikulum sekolah kita merupakan kurikulum berbasis kompetensi atau competence based kurikulum, bukan kurikulum berbasis pengetahuan atau knowledge based kurikulum sebagai kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum sekolah kita dapat dikategorikan sebagai pengalaman, bukan sekedar pedoman atau kumpulan materi untuk dipelajari. Yang ketiga, pengembangan perangkat pembelajaran. Persiapan umum meliputi kajian dan penyesuaian paradigma dan teori pendidikan dan pembelajaran matematika, inovatif dan implementasinya, baik menyangkut hakikat matematika sekolah, tujuan pendidikan matematika, hakikat tugas dan fungsi guru matematika, hakikat siswa belajar matematika, hakikat metode pembelajaran matematika, hakikat penilaian pembelajaran matematika, dan hakikat sumber belajar matematika. Dengan berakhirnya pemaparan materi dari Asrofiansa, maka berakhir pula diskusi kita pada hari ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan bertanya di grup di pertemuan selanjutnya. Kami undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kok edit